Jadi gereja pertama di mana? Nah ini Anda juga harus tahu ini. Di mana Romo? Kira-kira di mana ini? Ada yang tahu enggak teman-teman ini? Gereja pertama itu bukan Kepanjen sini. Oh malahan ya. Juga kapal yang sama yang dihuni. Nah ini kapalnya ini. Oh, Kapalnya Oh, ini. ini kapalnya. Asli nih Romo ya. Yohan Dawid. Oh ya sungguhan. Ngerti. Oh. Nah, ketika sampai di sini, datang di rumah ini. Di tempat di mana kita wawancara ini. Itu fotonya, lihat. Nah, yang ada, yang kelihatan pintunya itu, pintu 1, 2, 3 itu, Yang ada Romo-romonya itu ya. itu adalah kita ini berdiri pintu ini. Oh, di depan. Di Pas. depan ini ya teman-teman ya. Ladies and gentlemen, Halo, kembali lagi di Jaim, jagongan iman, bukan jaga image, tetapi jaga iman dan jaga imun. Wah, ini kita di mana Mas Vincent? Wah, ini kebetulan kita lagi ada di Museum Galeri Misi Wah, di mana itu? di Kepanjen, tepatnya di Provinsial ACM, depannya paroki Kelahiran Santa Perawan Maria, Surabaya. Di Keuskupan Surabaya. Di Keuskupan Surabaya dong. Iya. Nah, kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa nih Mas Vincent. Wah. Dari jauh. Dari jauh, Dekat sih, Malang ya. Malang. Ya, kita awali dulu sebelumnya dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sebelah kita Mas Vincent ada Romo ya yang dengar-dengar nih menulis buku sejarah Kongregasi Misi dan sebentar lagi akan memasuki berapa ya Romo? 100 100 tahun tahun. Wah, kehadiran di Keuskupan Keuskupan Surabaya. Surabaya. Ya. Langsung saja Romo, perkenalan dulu nama dan berkarya di mana. Baik, selamat pagi. Saya Romo Armada Rianto, CM. Ya, saya dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sesat, Malang. Dosen filsafat. Dan saat ini juga masih ditunjuk sebagai ketua atau rektor di sana. Saya sendiri lahir itu di Surabaya, jadi saya Asli Surabaya ya Romo ya. lahirnya ya. Oh, lahirnya. Lahirnya di Surabaya. Jadi saya bonek ini. Oh, oke. Tapi kemudian besar di Kertosono di desa, lalu di Garum dan kemudian di Malang dan sampai hari ini ya, sebagai sehari-hari saya juga membantu menjadi formator di Seminari Tinggi Langsep 45 Malang. Frater CM. Frater CM. Ya, betul. Nih, bukunya banyak nih kalau nggak salah ya Romo ya. Iya. Saya Bukunya sering lihat tuh Romo Armada, iya. Romo Armada. Sangat banyak sekali. Oke Romo. Nah, luar biasa Baik. sekali ya. Romo kan Romo dari Kongregasi Misi. Nah, kami ingin tahu Romo, awal mula karya CM, ya ini dalam konteks masih masuk Indonesia ya, belum ke Keuskupan Surabaya. Dulu ceritanya bagaimana sih Romo? Baik. Jadi CM itu didirikan pada tahun menurut pendiri kami itu 1617. Wow. Ya, Belum lahir, ya? 1617. Itu tanggal pendirian ya. Anyway, sesungguhnya yang disebut tahun pendirian adalah 1625. Ya, 1625. Jadi ya sudah 400 tahun lebih. Masuk ke 500 ini. Nah, sekarang bagaimana CM berkarya di Indonesia? Lah, CM itu namanya Kongregasi Misionis ya. Jadi suatu perkumpulan para romo yang diutus oleh gereja untuk mewartakan Injil kemana saja. Ya, kemana saja itu Sampai terpencil. pokoknya dikirim, diutus oleh gereja gitu. Jadi tidak pernah pergi ke tempat yang kami suka. Nah, jadi kami juga tidak memilih dalam sejarahnya.
Tapi kemana? Nah, ada yang spektakuler, misalnya diminta pergi ke perang ini, tempat wilayah yang menjadi perang dunia pertama. Nah, ya ke sana juga gitu. Bersama para suster putri kasih dan seterusnya. Nah, episode itu menunjukkan bahwa kami Romo-Romo CM sungguh-sungguh memiliki keterbukaan untuk bekerja dimanapun. Nah, bagaimana bisa sampai ke Surabaya itu ya? Nah, menarik ini Romo. Baik. Kita mungkin perlu mengerti sejarah misi ya, di Indonesia. Jadi kalau ngomongin Surabaya itu baru ada gereja itu tahun 1820 atau 21 ya. Nah, gereja yang didirikan tuh pada tahun itu oleh Romo namanya Henricus Wanders. Itu Romo Projo. Belanda. Projo Belanda, persis ya. Karena waktu itu Romo-romo dikirim oleh Ratu Belanda untuk ke Hindia Belanda, ke Indonesia. Jadi yang waktu itu bekerja, yang mendirikan sesungguhnya dalam tanda kutip adalah Ratu Belanda. Loh kok Ratu Belanda? Iya, karena orang-orang Belanda di Indonesia, namanya dulu Hindia Belanda, itu ada yang Katolik dan seterusnya. Nah, terutama mereka yang adalah militer, gitu, tentara. Ya. Nah, sudah. Jadi gereja pertama di mana? Nah, ini Anda juga harus tahu ini. Di mana, Romo? Kira-kira di mana ya? Ada yang tahu enggak teman-teman ini? Gereja pertama itu bukan ke Panjen sini. Oh, malahan ya. Nah, tapi di situ kan ada polisi. Oh iya. Nah, di sebelahnya itu ada jalan, namanya jalan apa itu? Raja Wali atau apa lah? Jalan Raja Wali. Nah, di sebelahnya situ kemudian ada kayak bank tuh di pojokan itu. Oh iya, ada bank. Nah, kira-kira, ya artinya kira-kira itu menurut foto itu ialah ada di sebelahnya bank. Sekarang kalau tidak salah tanah kosong. Oh, di sebelah bank. Jadi itu teman-teman di Surabaya enggak tahu di mana. Itu dekatnya Polrestabes Surabaya. Nah, posisinya di situ teman-teman. Untuk gereja pertama yang dibangun di Surabaya. Bagaimana saya bisa tahu itu? Karena saya punya sumbernya, punya fotonya. Ya. Romo nyarinya gimana, Romo? Nah, ini karena saya riset sudah lebih dari 20-an tahun untuk 20 tahun, kongregasi, untuk sejarah bukan hanya CM tapi juga kongregasi misi. Gitu. Nah, lalu tahun 1859 itu Uskup Batavia meminta Yesuit datang ke Surabaya, ke rumah ini tinggalnya. 1859. Yesuit dulu. Ya. Yesuit tidak dikirim oleh Vatikan, tapi diminta oleh Monsignor Franken. Uskup Batavia, 1859. Nah, sebelumnya Ursulin datang. Terus kemudian ini apa? Bruder-bruder CSA. Aloysius ya, dan seterusnya ya. Oke. Lah gereja Kepanjen yang besar ini itu adalah berdiri tahun 1900. Jadi setelah dari bangunan yang dekat bank, yang bank itu, yang sana terbakar atau apa, lalu pindah sini. Itu 1900. Nah, ketika 1900 ini didirikan gereja Kepanjen, umat Katolik Jawa itu berapa? Tahu? Dalam laporannya ada oleh pastor parokinya. Orang Katolik Jawa itu 10 orang. Hanya 10 orang. Hanya 10 orang. Itu berarti umat Katolik yang ada Belanda dan Cina, ya toh? Dengan kata lain, misi di Surabaya betul-betul masih sangat sedikit, juga jumlah Romo Yesuitnya sedikit. Itu tidak hanya melayani Surabaya. Jangan egois, tapi juga Flores, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya berkeliling, sehingga tidak bisa efektif untuk menginjelin umat Surabaya. Nah, sekarang CM bagaimana? Nah, CM datang tahun 1928.
Itu posisi Yesuit masih di sini. Masih di sini, Terus 1923 ya. Iya. Iya. Nah, 1923 kok CM datang? Karena diminta oleh Vatikan, namanya propaganda fide. Propaganda fide. Nah, presidennya namanya Kardinal van Rossum, CSSR. Nah, Kardinal itu adalah rektor seminari, mantan rektor seminari, orang Belanda. Jadi mengerti keadaan Hindia Belanda. Gitu. Nah, ketika CM datang tahun 1924, diminta oleh Kardinal van Rossum untuk menggantikan Yesuit. Loh, kok menggantikan Yesuit? Karena Yesuit diminta untuk memilih ruang kerja, dan waktu itu memilih Batavia, Jakarta, dan Jogja. Jawa Tengah, ya. Surabaya diberikan ke CM, Malang diberikan ke Karmel. Oh, pantes di Karmel tuh banyak romo. Dan tahun yang sama, 1923. Oke. Dan keberangkatannya tanggalnya sama, 6 Juni 1923 dari Genoa, Italia. Ya. Dan juga kapal yang sama yang diuni. Nah, ini satu kapalnya kapal. ini, Oh, kapalnya Oh, ini. ini kapalnya. Asli nih romo ya. Johan de Witt. Oh ya, sungguhan. Ngerti. Oh. Nah, ketika sampai di sini, datang di rumah ini, di tempat di mana kita wawancara ini, itu fotonya, lihat. Nanti disorot ya. Nah, kameranya yang ya. ada, yang kelihatan pintunya itu, Ah, pintu 1, 2, 3 itu, yang ada romo-romonya itu ya. itu adalah kita ini berdiri Oh. pintu ini. Di depan, di Pas. depan Eh, ini ya teman-teman ya. Kalau Sehingga kamu ini sendiri. historis, ini adalah rumah pertama. Wow. Yang kelihatan dari tegelnya ini bisa dibuat tahun 1800-an. Wow. Nanti. Sangat Jadi tua itu sekali. rumah itu belum berubah. Lihat, juga masih tingkat 2 kayak gitu. Hanya yang berubah pilarnya itu diubah, terus sama kanopinya itu. Lihat. Nah, Romo Yesuit adalah yang duduk 2 di depan. Oh ya. Oh, Nah, depan. yang 2 duduk di depan. Nah, Romo CM kepalanya itu duduk di paling kanan itu. Sama berdiri paling belakang. Oh. Yang paling depan itu namanya Debaker, Oh. yang kemudian menjadi uskup pertama di pertama. Surabaya. Lalu yang satu Jan Wolters yang persis di belakangnya pendek itu, Oh ya. ganteng ya, dia humoris. Itu adalah yang mendirikan gereja Poksarang. Wah, Romo Wolters. Wow. Terus yang sebelahnya itu namanya Heuvelmans, Theodor Heuvelmans. Itu yang bekerja untuk orang Belanda waktu itu. Nah, sedangkan yang berdiri namanya Klamer, itu dia dikirim dari Cina. Itu bekerja untuk orang-orang Cina di Oh. Surabaya. Karena orang-orang Cina waktu itu tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belum ada, 1923. Jadi kayak Orang-orang Cina bicara bahasa Mandarin. penerjemahnya gitu. Nah, dia bisa Mandarin. Lah, yang sebelahnya itu Romo Sarnil. Romo Sarnil ini Romo yang sakit-sakitan nyampe di sini sakit dia. Duh. 2 bulan atau 6 bulan lalu pulang balik. Ah, itu Oke, cerita. oke. Ya. Ya, Oke. Heeh. Sekarang tahun 1923 itu di Surabaya di sini ada berapa jumlah umat Katolik? Tadi masih ingat 10. umat Katolik 10. 10. Yang Asli Jawa ya, Ah. Romo ya. Jawa Heeh. 10. Nah, tahun 23 berapa? Berapa Romo? 40. Nambah 30 orang. Lumayan lah, Lumayan, lumayan lah, lumayan, lumayan. 40. Nah, 40 itu sedikit sekali menurut Kardinal van Rossum dalam suratnya kepada Romo-Romo CM. Itu rentan berapa tahun berarti Romo? Dari 1040. Rentang dari 900 sampai 1923. Oh, Berarti 23 tahun. ya lama kan? ya. Lama Iya. kan? Iya, iya. Nah, sedikit kan? Iya Romo. Nah, sehingga setelah Romo-Romo CM datang, lihat pertama kan 5 orang. Nah, itu kapalnya, berangkat tanggal 6 Juni, belakangnya itu. Lihat. Itu ada Ah, dokumentasi. itu foto yang asli itu. Bukan buatan, karena di situ ada nama-nama yang ditulis. Nah, itu. Terus disinilah jumlah romo-romo misionarisnya. Lihat tahun
25 2 orang, Paling 26 3 orang, 27 datang 2 orang dan seterusnya. 46 banyak, ada 12 ingat saya. Nah itu 13 dan seterusnya. Ya. Jadi dengan kata lain, Gereja Keuskupan Surabaya ini yang mendirikan adalah Romo-Romo CM. Tentu saja Romo Yesuit tadi itu mengawali. Sebelumnya Romo Wandel. Nah, mengerti ini jelas? Jelas. Jelas. Jadi apa yang dilakukan oleh Romo CM di Keuskupan Surabaya? Yang dilakukan terus terang banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Sampai gitu. sebesar ini ya Romo. Sampai sebesar ini. Ya tentu saja kemudian yang paling menarik adalah kalau kita mengerti sejak awal, jadi artinya sejak tahun 1920-an dan 30-an, Romo-Romo CM itu tidak hanya bekerja di Surabaya, tapi juga di mana-mana. Di Pacitan, bahkan di Ponorogo, di Ngeni, di Sumberboto, di Blitar Selatan, di Kediri, di Cepu, dan seterusnya di stasi-stasi itu, sehingga sampai hari ini peta dari Keuskupan Surabaya itu tidak berubah. Ya. Kalau Anda ke Resap Ombo di situ, ada gereja dan sebagainya. Tahun 1920-an sudah ada. Sudah diawali. Sudah ada, iya. Nah, jadi menariknya adalah bahwa peta dari gereja Katolik itu praktis diinisiasi oleh Romo-Romo CM. Ini Gitu. di tahun 1951 sudah ada Romo dari Jawa ya rasanya Romo ya? Romo Jawa ada tahun 1946 atau 45, yaitu Romo Dwijo Susastro. Dwijo, bukan. Kalau Dwijo Susastro itu dia tahbisannya tahun 41. 45 Romo Dibyo Karyono yang menjadi uskup itu. Itu yang pertama. Betul. Di sini ada foto masa kecil Romo Dibyo Karyono yang dibina oleh Romo-Romo CM di Blitar. Oke. Nah, ini tahun 48 di situ ada fotonya. Di situ itu seminaris yang pertama. Yang kemudian berlanjut ke seminari Garum. Oh iya. Gitu. Banyak pokoknya. Sejarahnya luar Keren biasa. sekali ya Romo. Setengah jam nggak cukup. Spiritualitas CM sendiri yang dibawa saat bermisi itu? Nah, spiritualitas CM sudah sejak awal didirikan oleh Santo Vincentius, yaitu mewartakan Injil kepada orang miskin. Misi utama ya. Satu ya. Tapi kedua, begini caranya mengerti Santo Vincentius. Dalam berkarya untuk orang miskin, itu persiapannya bukan seadanya. Melainkan persiapannya harus serius. Dan romonya harus bermutu. Keren sekali. Dan karena itu, Santo Vincentius lalu meletakkan tujuan yang kedua, yaitu pendidikan calon imam. Mengerti? Nah, dalam sejarahnya Keuskupan Surabaya, yang namanya pendidikan calon imam itu bukan hanya mulai tahun 48, tapi sudah menjadi kerinduan sejak tahun 1920-an, 28, 29, dan seterusnya. Nah, gitu. Keren ya, Romo, ya. Keren. Jadi, dengan kata lain, sampai hari ini Romo-Romo CM masih bertekun, satu, melayani orang miskin, mewartakan Injil kepada orang miskin. Orang miskin itu siapa? Orang miskin itu siapa saja, entah orang miskin di kota, di desa, di tempat yang terpencil. Sehingga Romo-Romo CM sekarang kan antara lain juga mengutus para romonya ke Solomon Island. Solomon Iya, Island, Solomon. ya. Ya, kalau kamu pernah ke sana, saya pernah mengajar di sana. Belum pernah Romo. Belum tapi- Nah, Sama itu yang baru Suriname kan? Iya, Suriname. Suriname dan seterusnya, Taiwan. Lalu ada yang kita ngirim ke Philadelphia, terus ke Bolivia di Amerika Latin, dan seterusnya. Pendek kata, ke tempat di mana Tuhan mengutus, kita berangkat. Kita berangkat. Berminat Mas Vincent? Kita sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh tidak memilih. Ya, kita sungguh-sungguh tidak memilih. Nah, itu spiritualitasnya. Tapi juga ada yang ketiga, Apa Romo? yaitu pembinaan para awam. Kalau nggak salah SS.
itu ya. SSV, Iya. lalu pekerja Pancasila, dulu ada petani Pancasila, ada guru Pancasila. Terus ada Kevin juga, keluarga Keluarga Vincentia. Vincentia. Keluarga Vincentia itu baru-baru. Ya. Karena banyak yang spiritnya Di sini Vincentia. ada anak jalanan dan seterusnya. Tapi jangan lupa pembinaan kaum awam juga berarti membina untuk menjadi rasul awam. Maka AKI di Madiun itu STKIP. STKIP. Iya, saya Romo. Nah, ini yang mendirikan kan Romo CM di Romo situ. CM. Lalu IPI IPI Malang, Malang. Romo Paul Jansen ya, yang datang tahun 50, lihat itu, Oh iya. Paul Jansen Oh iya. diusir oleh komunisme Cina karena Romo-Romo Belanda misi juga ke Cina waktu itu. Oh, berarti dari Cina terus ke sini. Ke sini, betul, persis. Iya. Nah, jadi itu sampai hari ini saya kira antusiasme ketiganya yaitu untuk orang miskin, pendidikan calon imam, pendidikan awam ini kita usahakan. Sampai Jadi kalau sekarang. Keuskupan Surabaya ini awamnya giat, termasuk kamu dan sebagainya, itu mungkin juga dalam arti tertentu dengan segala kerendahan hati mengalir dari warisan semangat para pendahulu kita, gitu. Salam Vincentia. Iya. Oke, Romo. Oke, Wah, lanjut. luar biasa ya Romo ya. Nah, kita kan udah di museum misi ya. Nah, ide awal ini kalau nggak salah, kalau dengar-dengar nih dari Romo Armada sendiri. Ya, betul. Konsepnya kalau nggak salah ya Romo. Itu bagaimana Romo? Konsepnya sederhana. Kalau saya nulis buku dan pasti akan tebal karena dan sekarang juga saya sedang menulis karena mesti harus agak ada yang baru kan. Kalau buku itu yang membaca kan tidak banyak ya. Ya sejauh berapa jumlah dari buku itu dicetak kan. Nah kalau ada seperti begini itu menjadi kayak semacam narasi yang dikisahkan. Kalian bisa lihat itu misalnya contoh, Romo-Romo Belanda kok banyak sekali di Indonesia ya pada waktu itu. Sampai kira-kira estimasi saya 75. Lah karena setiap tahbisan lihat coba itu. Ada 18 atau 20 misalnya. Banyak ya. Waktu itu gitu. Dan orang Belanda waktu itu kan miskin, jadi punya banyak anak. Tidak ada televisi coba. Hiburannya ya itu buat anak gitu, keluarga-keluarga. Buat anak jadi hobi. Apalagi zaman perang gitu. Tapi jangan lupa juga ada Romo Belanda yang cuman satu, namanya Romo Blondel. Romo Blondel ada di sini. Cuma di sini. satu maksudnya gimana Romo? Cuma satu dalam keluarga itu yang datang tahun 47 itu. Oh, anak Yang tunggal tengah ya. itu anak tunggal. Wow. Itu. Dan rata-rata memang kalau lihat Romo Belanda ini juga banyak yang bersaudara yang Banyak tugas yang di bersaudara. Keuskupan Surabaya. Persis. Persis seperti misalnya ini, ya lihat Oh, Mansur itu. Romo Everard, Romo Adam, Romo Yosef. Romo Adam rektor seminari, Everard dulu di KR. Terus ini Closer, Uskup Anda. Itu Oh iya, punya Monsieur paman Kloster. namanya Bruno. Nah, ini. Romo juga. Romo Heuvelmans. Romo Heuvelmans. Heuvelmans yang tua yang datang pertama dan keponakannya. Paul Jansen, Willem Jansen. Terus ini Van Meegen sama Romo Rences itu keponakan dari ibu. Oh, bersaudara. Nah itu yang Punekam itu 3 bersaudara, lihat. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya lihat Anda umat gereja Katolik Keuskupan Surabaya itu betul-betul juga mewarisi dalam tanda kutip semangat berkorban dari para misionaris. Mengalir Darah misi Makanya yang umat Katolik mengalir. Surabaya kan sejauh yang saya tahu sangat giat berkorban, Iya. sangat murah hati. Kalau nggak ada bahan katekese gitu juga bingung Romo mereka Nah. nanyain. Lalu ada satu lagi, Romo pertama dari Keuskupan Surabaya itu berasal dari Tulungagung. Siapa Romo? Nah, namanya Romo Yong. Yong De Yong atau siapa, lupa saya. Orang keturunan Cina dari Ngunut atau sekitar itu di Tulungagung ya. Itu kita kembali ke tahun 1930-an. 32, 33 gitu ya. Nah, itu studi di Belgia, di namanya Leuven. Nah, dia menjadi dokter di sana. Lalu ketemu Romo CM yang misionaris ke Cina. Namanya Feng Song Lab.
Vincent Lebe, CM. Bukan ke Indonesia tapi ke Cina. Ya. Vincent Lebe ke Cina. Lalu ketemu kemudian ngomong-ngomong terus dia pengen jadi Romo. Jadi pendidikan dokter terus mau jadi Romo gitu ya. Terus jadi Romo, tapi bukan Romo CM, melainkan Romo Benediktin. Oh. Nah, bekerja di tidak kembali ke Indonesia, tapi bekerja di Cina, di mainland Cina sana. Nah, Cina kan luas sekali, dulu kan sangat miskin itu dan seterusnya. Ya. Dengan kata lain kesimpulannya apa? Lihat tanah Gereja Katolik Keuskupan Surabaya mewarisi semangat misioner. Nah, jadi kaum mudanya harus misi. Harus misi. Harus misi. Nggak boleh mikirin dirinya sendiri. Iya. Itu. Gimana Mas? Puas dengan diri sendiri dan harus bermisi. Kita juga bermisi. Anak muda misalnya yang paling gampang di mana? Di media sosial. Nah, ada satu lagi. Yaitu tahun 1835. Caranya menghafal 10 tahun dari awal perang Pangeran Diponegoro gitu ya. Pangeran Diponegoro kan 1925 gitu. Ya. Sampai 1830. Lah, ini 1835 di sini kedatangan seorang santo martir. Santo Yohanes Gabriel Santo Yohanes Gabriel Verboer. Yang dia punya adik namanya Louis Verboer, misi ke Cina, belum sampai ke misi, mabuk laut, mati dia. Di perjalanan. Di perjalanan. Mati. Jadi lalu ya jasadnya dibuang ke laut. Kakaknya menggantikan untuk misi Cina. Mampir di Surabaya di sini. Selama 1 bulan di sini ya. Berarti di gerejanya yang lama itu ya, yang betul. Yang dekat Polres nginep di situ, itu. Terus kemudian ya sedikit kulineran ke Madura. Makanya dia tahu sate Madura segala macam, soto Madura dan seterusnya. Bebek Sinjai nggak tahu Mas. belum Mas. Ya, terus waktu itu dia betul-betul menulis surat bahwa dia ke Madura, bahwa ini tanah yang bagus, penduduknya ramah dan seterusnya. Tulis surat, itu kita punya suratnya. Masih ada, Romo? Ada, masih ada. Wow. Dalam bahasa Prancis, dia orang Prancis. Nah, lalu ke Makau belajar bahasa Cina. Makau, Cina. 2 tahun belajar bahasa Cina. Belajar bahasa Cina 2 tahun tuh nggak bisa apa-apa, cuma bisa selamat pagi, belum bisa khotbah. Nah, terus perjalanan ke tengah Cina 1 tahun. Perjalanan kapal ke tengahnya Cina itu 1 tahun. Menuju ke kota apa? Wuhan. Wuhan. Yang munculnya COVID itu. Nah, itu. Lalu di situ kemudian terus 3 tahun tuh berarti belajar bahasa, perjalanan. Terus 1 tahun dia keliling stasi. Nah, tahun ke-5 selama 12 bulan dia dianiaya karena ditangkap oleh tentara kaisar, kemudian dianiaya, dijemur, di macam-macam, terus kemudian disalibkan dengan cara dicekik. Tapi kemudian kita tahu bahwa semua orang tahu, walaupun dia belum berkarya hebat, tapi dia jadi martir dan dia jadi santo pertama Cina. Jadi keuskupan atau kota Surabaya ini pernah diinjak seorang santo. Keren. Oke, Romo. Bahkan namanya pun jadi yayasan pendidikan yang di Surabaya, Yayasan Yohanes Gabriel. Itu tandanya. Kembali ke museum ini, Romo. Ya. Nah, berarti ini mulai berdiri museum misi sendiri, mulai kapan dan awalnya bagaimana? Ya, berdirinya 2014. Ya. Langsung. Tapi ya penelitian sudah jauh sebelumnya. Makanya saya menemukan foto-foto ini kan berasal Romo dari yang mengumpulkan sendiri? Saya dari gudang-gudang di Belanda dan macam-macam. Nah, pada poinnya saya mau mengatakan bahwa saya kira Keuskupan Surabaya itu tidak hanya berpikir mengenai dirinya sendiri, tapi juga
berpikir tentang gereja di Indonesia, khususnya dengan banyak pendidikan tadi. Misalnya pendidikan Imam STFT di Malang itu adalah kerjasama dari banyak keuskupan antara lain Surabaya. Jadi sekali lagi STFT Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana itu lahir dari penyatuan Seminari Tinggi CM dengan Seminari Tinggi Ordo Karmel. Nah, itu awalnya back to 1971. Sejarah Seminari Tinggi CM itu kalau di Keuskupan Surabaya itu macam-macam. Misalnya Widya Mandala di Noyo 42 itu dulu seminari. Oh ya, dulu seminari Garum. Oh iya. Sebelumnya pindah ke Garum di situ. Betul. Nah, sebelum di situ di gedung ini. Oh iya, masih ingat saya di sini. Itu buktinya, fotonya lihat tadi. Yang 1948 itu. Dulu di pasturan sini. Iya, di atas itu. Ya. Karena hanya 7 atau 8 orang. Masih sedikit ya. Sedikit. Nah, setelah itu ke Garum. Lah, seminari tingginya di mana? Seminari tingginya pernah di Garum. Oh, sekaligus seminari tinggi waktu itu. Betul. Sebagian ruang untuk seminari tinggi. Pernah di Rembang. Oh ya, Rembang. Meloncat jauh ya. Ya, meloncat jauh karena kebetulan punya gedungnya ada di sana, gitu, disewakan dan seterusnya, gedung agak gede, dekat laut dan sebagainya, tapi ya terpencil. Cuman 2 tahun di sana, terus kemudian pindah lagi ke Garum, terus ke Kediri. Oh, sempat ke Kediri. Di Kediri, cukup lama di Kediri. Nah, oke. Kediri itu dari tahun 65 sampai 71. Nah, 71 di Malang. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Nah, kita tahu bahwa dulu kan Ordo Karmel sama CM. Romo-Romo Projo belum punya panggilan. Nah, intinya jadi di STFT Widya Sasana Malang, Ordo Karmel dan CM yang mengawali, lalu kemudian bergabunglah Romo Projo, Projo Malang, Projo Surabaya tentu saja. Dan sekarang ada 13 keuskupan atau lebih yang menstudikan calonnya ke STFT Widya Sasana gitu. Antara lain juga dari Papua, mereka ngambil program magister. Kalimantan juga ya. Kalimantan banyak, dan seterusnya, 8 semua. Dan bahkan sekarang STFT Widya Sasana berkat kemurahan Tuhan, kita bisa menyelenggarakan program studi doktoral. Wow. Teologi. Nah, jadi kalau mau jadi doktor ya, bisa ke sini. Silahkan teman-teman. Teman-teman yang mau ngambil S3 di STFT, terbuka lebar kesempatannya. Nah, dulu nggak bisa. Dulu kalau mau ngambil doktor mesti ke Filipina, mesti ke Roma, gitu. Nah, sekarang kita sudah punya cukup guru besar untuk program S3, gitu, S3 teologi. Dan sekarang sedang diakreditasi. Nah, jadi dengan kata lain itu poin yang saya pikir perlu diketahui. Ya, kemudian Romo, ini kita kan juga orang muda juga butuh ya semacam pesan-pesan lah. Misal ada yang mau bergabung dengan CM atau suster-suster putri kasih, nah itu caranya mungkin ada bagaimana? pesan dari Romo. Caranya bagaimana? Pesan saya, caranya jangan ragu-ragu gitu aja. Mas Ijen? Gabunglah, lihatlah, datanglah, nah, kan gitu aja. Kita nggak nawarin macam-macam. Nawarin dijamin cuma satu, nggak akan nganggur. Jelas. Jadi dengan kata lain dijamin bekerja. Tidak bisa memilih. Kan kita bekerja seturut yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang penting. Gitu. Jadi kalau kita mencintai gereja dimanapun kita diutus, termasuk dari sendirinya Keuskupan Surabaya. Yang ini ini Romo-Romo CM dirikan dengan sepenuh hati dan pengorbanan yang luar biasa. Jadi kalau mau datang ke seminari boleh ya kapanpun Romo. Misalnya boleh. Survei dulu gitu. Lihat-lihat. Datanglah ke seminari kalau mau kunjungan seminari. Datanglah ke Romo-Romo CM di mana Anda berada. Ngomong-ngomong udah. Seru kok pasti teman-teman. Nah, kemudian pesan untuk teman-teman OMK yang ada di Keuskupan Surabaya, mungkin Romo ada pesan apa? Nah, pesan saya tetaplah semangat, gitu ya.
semangat dan saya kira ini mungkin baru ya. Juga ini berusaha untuk mengerti sejarah. Nah, jadi mengerti sejarah pergulatan dari para perintis pendahulu. Gitu. Saya ambil contoh ya, misalnya satu Romo yang itu Romo Bonekam itu yang katakanlah dia yang dalam tanda kutip sangat giat di SSV ya. Paling pojok, lalu yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, itu 3 bersaudara. Itu ketika zaman Jepang diinternir, lalu dianiaya sampai pingsan segala macam, ditelanjangi, disumuti rokok, dan seterusnya ya. Dan kemudian setelah Jepang kalah, bebas dari penjara, dia tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Tapi kemudian bisa memulihkan dirinya sendiri, tapi seluruh kesehatannya praktis sangat merosot, sehingga dia hidup kira-kira mungkin sesudah itu cuma 15 tahun. Berikutnya lalu meninggal. Ya. Nah, ini OMK mesti tahu bahwa lihat bagaimana gereja ini lahir. Lewat pengorbanan yang luar biasa. Nah, kita mewarisi nih semangat berkorban, semangat murah hati, semangat gigih, tidak cepat stres, gampangan patah arang dan jangan cepat stres ya. Saya kira cuma gitu-gitu aja. Ya artinya Anda punya banyak energi, selamat mengembangkan. Jangan malas-malasan, jangan aktif ke gereja. Dan juga jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itu yang penting. Dan jangan meninggalkan Katolik ya. Iya. Kalau Anda misa masih mengeluh, berarti pengorbanan Anda masih kurang banyak. Nah, itu Romo. Betul. Oke. Ya, jadi kira-kira begitu. Oke. Nah, untuk 100 tahun ini, untuk 100 tahun ini, Romo-Romo CM ya tentu harus menyelenggarakan sesuatu untuk menandai. Gitu. Nah untuk itu, untuk selanjutnya saya pikir lebih baik tanya ke provinsial. Oke. Ada info-info lomba kalau nggak salah ya Romo ya? Iya, lomba atau apa, ya nggak tahu persis. Oke, terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak gitu Romo ya. kehadirannya. Salam sehat dan salam Vincentia. Oke, nanti mohon doa dari kawan-kawan, dari semua, supaya kami para Romo, Frater, Bruder CM itu terus semangat untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa ya Mas Vincent ya. Sangat seru, luar biasa. Terima kasih banyak Romo atas kehadirannya. Sama-sama. Kapan-kapan lagi akan membahas sejarah yang lain-lain ya. Sangat banyak ternyata. Sejarahnya sangat panjang, terutama untuk bahas soal Keuskupan Surabaya sendiri ya. Iya. Oke. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Juga nanti kapan-kapan dengan Romo Armada lagi. Iya, kalau ada kesempatan ya. Ya, siap. Kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita tetap di Jaim, jagoan jagoan iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Sampai jumpa. Sukses ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!